Baik, halo semuanya. Nama saya Wisnu Nastain dengan NIM 140. Di video kali ini saya akan menjawab atau menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu menjelaskan ada dua. Jadi menjelaskan apa maksud dari soal yang nomor 1 ini, kemudian menjelaskan bagaimana hasil eksploratory data yang saya dapat dari kata kunci Omnicorp. Yang pertama saya akan menyelesaikan untuk soal nomor 1, yaitu maksud dari soal dan hasil yang saya dapat. Pertama-tama saya akan jelaskan maksud dari soalnya seperti apa. Jadi maksud dari soal yang ditampilkan di sini, ini menjelaskan bagaimana proses untuk mendapatkan beberapa kata-kata dasar dari satu kalimat ini. Maka prosesnya adalah seperti ini. Teman-teman melakukan yang pertama kan kita membuat dokumennya dulu, create dokumen. Kita menggunakan operator create dokumen. Maka di dalam operator create dokumen ini ada edit text. Maka kita masukkan teks yang ada di soal tadi. Kemudian kita apply, kemudian tokenize. Tokenize ini untuk memecah beberapa, tadi kan ada kalimat di sini, ya kalimat tadi dipecah menjadi beberapa kata. Kemudian setelah diproses dipecah menjadi beberapa kata, kemudian di stem atau dihilangkan kata imbuhan dari bahasa Inggris yang ada di teks tersebut menggunakan algoritma Porter. Maka hasilnya seperti apa nih? Maka hasilnya seperti ini. Jika teks yang awalnya seperti ini, the appearance of the Indonesian national team, bla bla bla, maka kalau kita lakukan proses stem seperti tadi atau prosesnya, kemudian tokenize ini, maka tokenize akan melakukan nih pekerjaannya dengan membagi beberapa kata-kata nih seperti yang pink, kemudian yang biru. Nah, ini fungsi dari tokenize. Kemudian stem, fungsi stem adalah ini. Di sini ada kata appearance atau hadir atau menghadiri. Kalau kita stemkan menjadi kata imbuhan atau kata dasar, maka itu akan menjadi appear atau hadir. Seperti itu. Sama seperti nation dan juga nasional. Nasional itu artinya nasional atau sudah berimbuhan nal, nasional, dan kata dasarnya adalah nation atau negara, sebuah negara ya. Seperti itu. Kemudian during juga sama, during itu proses, kemudian dur itu memproseskan atau sedang berjalan, kemudian dur ini seperti itu. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 2, itu maksud dari soalnya adalah kita menganalisa kata kunci Omnicorp, dan yang kebetulan yang saya gunakan adalah dari Twitter. Dan prosesnya seperti apa? Kita lihat prosesnya di sini. Saya buka dulu. Oke, nah prosesnya seperti ini teman-teman. Pertama kita membuat connection-nya dulu, sudah pasti connection-nya. Semisal connection-nya sudah ada, maka kita langsung membuat operator search Twitter. Nah, di search Twitter ini kita akan mengatur parameternya nih. Nah, parameter yang ada di sebelah kanan ini ada query, result type, kemudian limit, language, dan lokal. Dan yang saya gunakan parameternya seperti ini. Query-nya Omnicorp sesuai permintaan soal, kemudian resultnya saya minta yang terbaru, status yang terbaru. Kemudian limitnya saya pakai 200 status limitnya. Kemudian untuk bahasa saya gunakan bahasa Inggris karena processing datanya lebih mudah dan operator yang disediakan oleh RapidMiner lebih lengkap. Kemudian untuk lokalnya tentu saja pakai USA. Kemudian untuk yang pertama yang saya lakukan sebelum proses dokumen adalah pre-processingnya, yaitu melakukan cleansing data. Cleansing data yang saya gunakan yang pertama ada remove duplicates. Saya menghapus beberapa kata atau status yang duplikat. Kemudian memfilternya agar yang ditampilkan adalah atribut yang ada. Artinya yang hanya ada statusnya tapi tidak ada value-nya kan percuma. Maka saya pakai filter tadi. Kemudian select attributes, itu memilih attributes yang semulanya banyak menjadi beberapa atribut saja nih. Nah, seperti ini. Create add dan beberapa hal lainnya ini tidak berfungsi, maka saya gunakan hanya from user dan text. Setelah saya gunakan tadi select attribute, saya lakukan mengubah data yang sebelumnya nominal menjadi sebuah teks.
Setelah saya lakukan perubahan tipe data dari nominal ke teks, saya melakukan replacement atau perubahan beberapa kata yang tidak berguna. Seperti semisal di replace yang pertama saya gunakan rt add-nya dihilangkan, kemudian add yang atau mention-nya dihilangkan, kemudian replace-nya kita hilangkan beberapa special karakter. Kemudian replace keempat adalah mungkin ada status yang berisi link-link tujuan. Maka yang seperti itu yang kita hapus di replace keempat. Kemudian saya melakukan filter. Nah, filter dipastikan bahwa tidak ada missing attributes, yang artinya attributes-nya harus ada. Baru proses dokumen. Nah, di dalam proses dokumen ini, saya lakukan tokenize, transform case, filter stop words, tokens, dan stem. Nah, ini maksudnya apa nih kelima operator ini nih? Nah, untuk tokenize itu seperti yang saya jelaskan tadi, merubah kalimat menjadi beberapa kata. Kemudian merubah case-nya yang awalnya semua huruf besar atau mengandung huruf besar menjadi full 100% huruf kecil. Kemudian filter stop words yang English itu tujuannya adalah merubah atau memfilter beberapa kata yang tidak memiliki makna. Semisal because itu artinya karena, maka itu tidak ada maknanya. Maka akan diganti menggunakan sepertinya semacam fire atau api. Kemudian omicron yang kita cari seperti itu. Kemudian kita melakukan filter tokens. Itu filter tokens adalah membatasi berapa banyak karakter yang ada di dalam satu kata. Misal yang kita pakai adalah minimal karakternya 4, kemudian maksimalnya 25. Stem sama seperti tadi, kita menggunakan stem untuk menghilangkan kata imbuhan di dalam bahasa Inggris menggunakan algoritma Porter. Setelah proses dokumen from data ini berhasil, maka kita lakukan word list to data menggunakan operator word list to data juga. Jadi word list to data operatornya berfungsi untuk yang awalnya adalah berupa kata-kata yang hanya sebagai list atau urutan data atau urutan kata seperti itu, kita rubah menjadi sebuah data yang dikumpulkan menjadi dalam satu atribut. Kemudian atribut ini kita jadikan ekstrak sentimen. Nah, hasil dari word list to data ini diekstraksikan ke atribut yang bernama word. Kemudian ekstrak sentimennya dengan model fader atau fader. Kemudian advanced output-nya ditampilkan. Maka hasil yang ditampilkan akan seperti ini. Oke, kelihatan? Sip. Maka tampilannya akan seperti ini. Maka akan ada beberapa yang kalimatnya berpesan bahwa ini adalah positif sentimen. Kemudian ada yang bermakna negatif sentimen. Seperti itu. Kemudian ada jumlah di dokumennya, ada berapa kata yang dipakai. Dream, kemudian proudest, dan beberapa kata-kata lainnya. Dan ini ada beberapa kata-kata yang tidak memiliki makna atau tidak memiliki sentimen positif ataupun negatif. Kemudian yang hasil analisanya adalah dokumennya. Ini dokumen untuk kata COVID, candid, data, omicron. Ini COVID sebagai word terbanyak di status yang 200 status tadi. Mungkin sekian saja untuk penjelasan dari soal yang diberikan Pak Fadil. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dengan jelas dan tepat. Saya Widmun Astain, pamit undur diri. Terima kasih.